Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik lagi. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu minat ibadihil alafu. Innallaha azizun ghafur. Pertama-tama yang saya puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita curahkan kepada baginda alam kita habibana wa nabiyana karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada umatnya, kepada tabi'in tabi'atnya. Dan tak lupa yang saya hormati kepada owner PT Syariah Mobilindo Bapak Haji Martin beserta keluarga yang sedang menunaikan ibadah haji, dan juga kepada karyawan karyawati PT Syariah Mobilindo, semoga disehatkan selalu badannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kali ini masih tentang, kita akan membahas ilmu, ya. Lampu dari hidup kita ini itu adalah ilmu. Jadi jangan sampai gelap. Ya. Kenapa di sini ilmu itu penting banget bagi kehidupan kita? Karena kita makan pun pakai ilmu, bangun tidur pakai ilmu, terus apalagi, ya, pokoknya segala, ya, apa yang kita jalankan itu semua berdasarkan dengan ilmu, gitu. Jadi Nabi pun pernah menjanjikan ini jemaah, janji Nabi itu kalau mau ke surga salah satunya harus melalui ilmu, bukan cuman dari harta, ya, apalagi lewat yang lainnya. Itu semua yang kita lakukan berdasarkan dengan ilmu. Maka dari itu, ya, ilmu itu bisa membedakan, ya, mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak punya ilmu, ya, sesat di jalan itu. Malaikat pun sampai gini membentangkan sayapnya untuk para orang-orang yang berilmu, apalagi ilmu agama. Ilmu banyak, ilmu agama itu ada ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ya, apalagi orang yang berilmu dengan Al-Quran itu bukan mukjizat, ya, maunah itu kelebihan, mempunyai maunah tersendiri, begitu. Lalu ilmu itu harta kita yang tidak akan pernah habis, ya, artinya akan terus menerus. Ibaratkan kita investasi ilmu kita kepada murid-murid kita, ya, seperti guru segala macam gitu. Harta bisa habis, tapi jabatan bisa copot, ya, paras bisa keribut, tapi ilmu itu kayak sumur, ya, makin diambil makin banyak airnya. Ilmu itu kalau kita ajarkan gak bakal berkurang, malah makin menambah pahala kita bersama, ya. Dan juga Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, apabila seorang manusia, ya, meninggal dunia, terputuslah apa?
Pertama, amal, perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu pertama, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang terus menerus. Ya, misalkan kita ngikut wakaf, ya, wakaf masjid itu sedekah jariyah. Misalkan kita bikin masjid buat perkampungan, lalu warga sekitar sholat di masjid tersebut, itu sedekah jariyah. Itu besar banget pahalanya. Yang kedua yaitu anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang soleh dan soleha, itu sedekah jariyah juga, akan terus menerus, ya. Makanya kita sebagai anak harus berbakti pada orang tua, agar orang tua, ya, nauzubillah, yang sudah wafat atau yang belum, maaf, itu amalnya akan terus menerus, gitu, ya. Lalu yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat, ya. Itu sampai mati pun, ya, pahala akan terus mengalir, ya. Yaitu ya tadi, investasi tersebut sampai mati pun kita akan terus mengalir, ya. Bayangin aja, gini aja deh, contohnya, ya, para waliullah, ya, setiap hari ada yang ziarah nggak? Ada, orang dimanapun, ya, sampai luar negeri pun pada tahu, ya, pada ziarah ke makam. Misalkan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus jangan jauh-jauh deh yang di Cirebon, Syarif Hidayatullah, itu Masya Allah jamaahnya pada banyak. Apalagi kalian mengikuti haulnya, itu begitu orang berilmu, ya, bisa dilihat, ya. Jadi jasadnya, ruhnya udah nggak ada, tapi seperti jasadnya yang masih ada, ya, gitu. Tadi juga ilmu pun bisa mengenal kita kepada Allah, ya. Gimana kita mau cinta pada Allah kalau nggak kenal Allah? Gimana mau takut sama Allah kalau nggak tahu kebesaran Allah? Nah, ilmu ini, ya, yang ngenalin kita, gitu, kayak dari Asmaul Husna, ya, segala macam, banyak lagi. Makin dekat kita sama Allah, makin iman kita memperkuat iman kita. Lalu surah Fatir juga menjelaskan, yang tadi saya baca di awal, itu artinya sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Apa ulama? Ulama itu orang-orang yang berilmu, ya. Sungguh Allah itu, nah, ulama ini, ya, yang paling takut sama Allah itu siapa? Itu orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu, ya, siapa Allah itu, ya, siapa yang memberi kita azab itu, siapa yang memberi kita rezeki, ya. Jadi kalau ada orang ngaku cinta Allah tapi enggak mau ngaji, itu cintanya palsu, itu, ya. Cuma cinta di bibir doang, kayak cinta onye, ya, gitu. Lalu ilmu itu juga adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Mau bahagia dunia, kita harus pakai ilmu. Kayak kita ilmu sales tuh, ilmu sales mahal, ya. Kita bisa jadi approaching customer gini-gini sampai jadi unit, ya, sampai jadi DO, itu ilmunya banyak, ilmunya dari situ, ya. Biar bisa kita jadi nggak gampang ketipu, gitu, ilmu pun, ya. Lalu coba kita lihat juga orang yang punya ilmu agama, kayak ilmu Al-Quran itu, Masya Allah, kayak guru saya, ya,
almarhum Syurkillah itu masya Allah ilmunya, walaupun udah wafat tapi tetap ya santrinya masih banyak yang ziarah ke makamnya. Karena dari itu ilmu bisa mengagungkan kita ya, bukan mengagungkan, menghargai kita ya, menghormati kita. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang berilmu itu. Jadi secara nggak langsung ya. Lalu juga cara mengejar ilmu. Cara mengejar ilmu biar kita nggak ngeluh. Sekarang sayanya gimana caranya kita bisa dapat ilmu banyak ya dan bermanfaat, yaitu niat yang lurus ya. Pertama, niat yang lurus. Cari ilmu itu karena Allah, bukan karena pengen sombong ya, pengen pamer, pengen dibilang pintar sama orang ya. Kalau niatnya udah salah, insya Allah ya kesononya juga salah ya. Kalau niatnya udah benar, insya Allah semuanya berkah ilmunya ya. Niat kita itu ya, niat yang kita lurus itu ibaratkan kayak tiang sholat ya, tiang rukun kita, pondasi rumah itu. Misalkan pondasinya udah kurang, niatnya udah nggak lurus ya, maka amburadul semuanya itu. Lalu yang kedua, kita datangi majlis ya, majlis ilmu sering-sering, kayak kajian Hananataki gitu ya, Mas Wiki ya. Hananataki gitu, itu nggak apa-apa ikut kajian ya, kayak UA ya, Ustadz Abdul Somad tuh banyak tuh ya. Selawatan ya. Yang adem-adem lah ya, pasti kalian bakal tenang ya. Kan banyak ya karakteristik ya para penceramah gitu ya, para ustadz, para ulama ya. Ada yang keras ya tapi masuk, ada yang lemah lembut tapi masuk juga gitu, sesuai lah dengan karakternya. Tapi kita biasa-biasa aja ya. Paling suka tuh ya UA ya. Apa tuh? Saat ya. Astagfirullah. Ini gua Ustaz. Lalu ya, orang yang berilmu juga, malaikat pun, nah iya, malaikat pun akan senang ya berduduk sama orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang berilmu tuh pasti ya, apalagi kita deket ya, apalagi kita ngobrol bareng dengan orang berilmu, pasti malaikat pun senang. Itu kita duduk aja udah dicatat amal kita ya, amal baik kita, pahala kita yang dekat sama orang-orang yang berilmu ya. Apalagi kita di majelis ilmu gitu, di majelis ilmu kayak kita seperti ini ya, itu akan dapat pahala gitu. Lalu juga nih, baca buku yang terpenting ya, baca buku. Al-Quran dibaca ya, hadis pun dibaca ya, buku-buku agama pun, buku-buku yang lain pun dibaca. Jangan cuma kayak novel aja banyak di kamar ya, novel terus banyak lagi ilmu-ilmu yang lainnya. Yang terakhir nih ya, yang terpenting itu ya, jangan malu bertanya. Kalau nggak tahu bertanya ya, jangan sok-sokan kita tahu ya. Malu bertanya sesat di jalan gitu. Malu belajar pun nanti hidupnya jadi nggak tahu, karena ya itu awal mula dari ilmu kita masing-masing ya. Nabi kita aja ya, jemaahnya itu selalu memberikan contoh gitu. Beliau selalu membuka diri untuk ditanya oleh para sahabat ya. Jadi kalau kalian ada yang nggak paham dari ceramah tersebut, ceramah Nabi ya, ceramah Rasulullah, pasti para sahabat bertanya gitu. Jadi bertanya
ya. Jangan malu bertanya. Oke. Lalu yang terakhir ini adalah istiqomah dan juga sabar. Ya, buat tulis zaman. Ya, cari ilmu tuh sampai kita akhir hayat ya, sampai kita tua. Kita harus cari ilmu, nggak boleh putus. Itu ngaji segala macam itu nggak boleh putus. Ya, harus kita kejar terus buat tulis zaman ya. Kan ada tuh wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadil ustazin wa tulis zaman. Itu artinya ilmu tuh mahal. Ya, yang pertama syarat-syarat menuntut ilmu itu. Wa hirsin berakal ya. Wastibarin sabar, wa bulghatin harus mempunyai biaya karena ilmu itu mahal, emang nggak bisa dibalas sama jasa kita. Wa irsyadil ustazin itu harus mempunyai guru yang baik dan benar. Wa tulis zamanin itu panjang ya, panjang tuh apa? Panjang waktunya sampai kita akhir hayat. Oke, itu aja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.